Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi minan nabiyyin wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumid. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa khususan ila al-habaina Ahmad Mas'ud hadati man kana qira'at Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Allah sana. Kalma. Kalma. Usulihim wa fura'ihim wa khawasihim wa jiranihim wa ahli dhurriyyatihim wa man tasaba ilayhim ghafarallahu bi dhunubihim syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fir rabi'ati drisal ladzi rafa'allahu makanahu wa a'lah. Wa fil khamisati Harun al-muhabbaba fil ummatil israiliyah. Wa fil khamisati lan ing dalem langit kaping 5. Wa fil khamisati lan ing dalem langit kaping 5 Haruna ing Nabi Harun al-muhabbaba kang den demeni fil ummatil israiliyah ing dalem umat kang bangsa Israil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kepanggih atau bisa bersilaturahim di langit yang kelima dengan Nabi Harun. Beliau Nabi Harun adalah saudara dari Nabi Musa alaihis salam. Beliau adalah punya pengaruh yang sangat banyak, diantaranya dari umat yaitu bangsa Israel atau Israel. Jadi umat Bani Israel, Bani Israel. Jadi Nabi Harun itu termasuk orang yang sangat berpengaruh di antara umat bangsa Israel, Bani Israel. Wa fis sadisati lan ing dalem langit kang kaping 6 Musa ing Nabi Musa rupane allazi nabi kalamahu kang dawuh ing allazi sapa Allahu taala Gusti Allah taala wa najahalan bisiki sapa Allah ing Nabi Musa. Di langit yang ke-6 Rasulullah kepanggih atau bertemu bersilaturahim dengan Nabi Musa alaihis. Kenapa dengan Nabi Musa bertemu di langit ke-6? Karena Nabi Musa adalah nabi yang terkhusus bagi Allah Subhanahu wa taala, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk beliau adalah nabi yang langsung bertemu dengan Allah. Allahu Akbar. Ya,
Tidak ada nabi-nabi yang lain yang diberikan kekhususan pada saat itu. Yang lain adalah Muhammad Rasulullah. Nah, pada saat itu sebelum nabi-nabi Allah yang terkhusus langsung diberikan diberikan nasihat atau diberikan sesuatu yang perlu untuk Nabi Musa, yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Musa alaihis salam. Mulane disebutkan kalamullah taala wa najah. Wa fis sabi'ati lan ing dalam langit kaping 7 Ibrahim ing Nabi Ibrahim rupane alladzi kang nabi jaa kang teka sapa alladzi rabbahu ing pangerane alladzi bisalamatil qalbi kelawan slamete ati ne ya wa tawwiyati lan baguse niat. Nah, termasuk beliau di langit ketujuh kepanggih atau bertemu dan bersilaturahim dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim yaitu nabi yang munajat, yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan salamatil qalbi, dengan selamat ya, dengan hatinya dengan hatinya yang baik ya, yang niatnya sudah baik, ingin yang bersih lah, yang bersih, hatinya bersih. Jadi tidak ada halangan, tidak ada penghalang dengan Allah Subhanahu wa taala karena sudah bersih hatinya, sudah niatnya sudah baik dengan maksud yang baik, bertemu dengan Allah. Wa hafidhahu lan ngreksa sapa Allah ing alladzi min nari saking geni, min nari Namruda saking genine raja Namrud, wa afahu lan nyelametaken sapa Allah ing alladzi, termasuk Nabi Ibrahim diberikan kelebihan Allah menjaga dari api yang dibuat oleh Raja Namrud. Karena satu kesalahan, karena satu kebencian, Raja Namrud akhirnya menghukum Nabi Ibrahim dengan membuat tungku yang besar, ya, api yang besar, ya, membuat api yang besar untuk membakar Nabi Ibrahim, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa rufi'a nuriden angkat sapa Kanjeng Nabi ila sidratil muntaha, maring sidratil muntaha, ila an sami'a tumekah maring yentah mireng sapa Kanjeng Nabi syarifal aqlami ing suarane pira-pira pena, bil umri kelan pira-pira perkara al maqdiyati kang den pesten. Lalu setelah langit pertama, langit kedua, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, langit tingkat 6, langit tingkat 7, Rasulullah diantar oleh malaikat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu itu ada satu kisah malaikat Jibril sudah tidak mampu di langit ketujuh, tidak mampu. Hanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah diangkat ke Sidratil Muntaha. Lalu di Sidratil Muntaha Rasulullah SAW mendengar ada suara-suara dari pena, suara-suara dari tulisan-tulisan pena. Ya, terdengar kayak sira nulis sampai nulis kayak fotokopi, wah cepet ya.
fotokopi krok. Kanjeng Nabi, suara apa ini? Dilihat pena, ya, semacam kayak pulpen lah, ya, kayak pulpen sedang menulis bil umuril maqdi, ya, dengan menulis setiap perkaranya manusia, ya. Jadi apa sing ananing manusia ditulis kabeh, ya, si Andri, si anu mengkenen Andri terus jadi presiden, Andri terus jadi gubernur, bisa tahun mungkin anu jadi maukah si siapa jarane Pak Is jadi ketua pemuda Pancasila, anu jadi kedua ya, ya ditulis di penah itulah setiap maksud manusia itu sudah tertulis oleh pena, ya, yang tidak bisa kita bayangkan apa yang dimaksud pena itu adalah artinya menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan seperti halnya, digambarkan seperti halnya kita manusia setiap apa sih membikin atau ada apapun dengan cara ada tulisannya, ada itu di Suratul Muntaha. Ila maqamil mukafahati, tu Mekah panggonan pasuwunan rupane alladzi maqamil mukafahati qarabahu kang markaken ing Kanjeng Nabi sapa Allah fihi ing maqamil mukafahati wa adnahu lan tegese markaken sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Terus Sidratul Muntaha setelah melihat semua persoalan manusia, persoalan yang ada di dunia, ciptaan Allah di dunia, itu Rasulullah SAW dibawa ke tempat khusus untuk meminta kepada Allah. Nah ini keneli Gusti Allah, Rasulullah SAW ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memilih antara umat dengan dirinya, mencintai dirinya atau memilih umatnya. Inilah Rasulullah SAW. Qarrabahullahu fihi wa adna. Jadi tempat untuk meminta. Dari situlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat itu, ya, wa amatolan ngilangaken sapa Allah lahu maring Kanjeng Nabi khujubal anwari ing pira-pira aling-aling kang ing aling-aling kang bahayani pira-pira nur, ya, al jalaliyati kang bangsa agung. Lah di tempat itu terkhusus, contoh misalnya sampean naik misal moga-moga amin ke haji ke Baitullah. Nah setelah kita sudah melaksanakan aktivitas atau aturan-aturan sing berlaku kanggo haji kayak tawaf, ya, sa'i dan sebagainya, ya, sa'i, tawaf, maca talbiyah dan sebagainya. Lalu ada tempat khusus yang mustajabah. Disitulah Rasulullah SAW diberitahu dibawa ke tempat yang mustajabah, didekatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disitulah tidak ada sesuatu yang menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghalangi nurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru terlihat bahwa Muhammad adalah nurullah
yang sangat agung, tidak bisa ada yang menghalangi nurnya Allah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arahulan ningalaken sapa Allah ing Kanjeng Nabi bi aini ra'si kelawan nitra lorone pusakane Kanjeng Nabi min hadratir rububiyati saking zat kang bangsa pangeran ma ing barang arahu kang ningali sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Diberilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah diperlihatkan oleh Allah dengan mata, ya, dua matanya dengan langsung, ya, dua matanya melihat bahwa disitulah tempat Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan oleh, nggak tahu, ya, kita bayangkan nggak tahu di mana yang langit pertama bagi kita orang weruh, ya, malaikat pitu orang weruh, Sidratul Muntaha orang weruh, ya. Rasulullah setelah Sidratul Muntaha malaikat Jibril nggak mampu dibawa ke tempat mustajabah. Disitulah Rasulullah SAW langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Inilah yang perlu kita sama-sama mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada alasan tertentu karena Muhammad adalah wa arahu bi'ainai ra'sihi min hadratir rububiyati ma'arah wa basatolan beber sapa Allah lahu maring Kanjeng Nabi bisa tol idlali ing pira-pira beberane pira-pira pertanda fil majali ing dalam pira-pira panggonan ad-dzatiyati kang bangsa zat. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghamparkan, ya, menghamparkan hamparan pengambilan dalil. Jadi menghamparkan pengambilan hamparan dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperlihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki Muhammad engkone dunia ki ada, dunia digambarakan jelas, ada penghuninya namanya manusia ki manusia iki manusia kian A B C D D akeh golongan-golongan kian wis diperlihatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah sudah mempersiapkan semuanya bahwa Andri lahirnya tahun kian, Ahdan lahirnya tahun kian, Faiz tahun kian, siapa sih, Aldi, Hilal, sampai ini tahun sekarang itu SMP, SMA ini sudah ketahuan orang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya perkara sekecil apapun, bahkan perkaranya semut saja yang akan meninggal dunia terinjak oleh gajah, itu sudah ketahuan. Ada tulisan di sana, ada dalil-dalilnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tahun manfaatnya pirang-pirang, bisa mengeluarkan madunya bisa menjadi obat, itu semuanya sudah diperlihatkan dalil-dalilnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperlihatkan semua perkara-perkara yang ada di dunia sampai hari kiamat pun, ya, diperlihatkan oleh
Cuman enggak bisa Rasulullah SAW membuka, kan hanya diperlihatkan bahwa kiamat itu begini. Ya. Cuman tanggal waktu anune ora ditentuakan Gusti, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa faradulan majbakan sapa Allah alaihi ngatasé Kanjeng Nabi wa ala ummatihi lan ing atase ummate Kanjeng Nabi khamsina ing 50 apane salate lah. Setelah itu wis beres kabeh, diperlihatkan bahwa Muhammad inilah dunia ini begini, yang kamu tempati dunia itu begini, gambarnya ketemu kabeh. Iya, bahwa arep anak COVID-19, arep anak apa, arep gempa, arep tsunami, digambaraken Gus. Rasulullah sudah tahu semua. Digambarkan bahwa kehidupan manusia akan menjadi bahagia, akan menjadi sengsara, semua sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Rasulullah SAW diberi mandat oleh Allah Subhanahu taala untuk siapa? Untuk umatnya Rasul. Apa yang dimandatkan Allah kepada Rasulullah, yaitu menjalankan kewajiban untuk umatnya sholat sebanyak 50 waktu. Jadi lamun sira sembayang 50 waktu sampean sholat ya 50 waktu, kira-kira 12 jam ku ping pira ku. Iya, orang sekolah ya nembe adan berangkat wiridan, adan maning. Mangan ya kapan istirahat? Nembe mangan durung tau tenggorokan durung mules ya. Iya, lagi mules adan maning, Allahu akbar, Allahu akbar. Akhirnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya salat 50 waktu. Cuman ada satu cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ukhbirakum summa, dalam satu cerita ukhbirakum wa furdat ala wa ala ummati fi kulli yaumin khamsina salatan. Ya, Masya Allah. Jadi dipai tugas kongkong nglakoni salat seket salatan ya, salat seket waktu. Masya Allah, aku teman. Jadi ada satu cerita, akhirnya wis Muhammad balik maning ning Gusti Allah. Ini satu cerita ada. Summan halla sahabu maka nuli summan halla maka nuli sok-sokan, iya, maka nuli sok-sokan sapa sahabul fadli akan nugrahan kang den serupaaken. Summan hala maka nulis sok-sokan apa sahabul fadli kanugrahan kang den serupaaken salat 5 waktu. Sahabul farudat maka den balekaken ing khamsina illa khamsin maring salat 5 waktu amaliyatin kang bangsa den lakoaken. Akhirnya sok-sokanku dikembalikan. Jadi ada kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan dari sholat 5 waktu sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Walahalan iku kedue khamsin amaliyah
ajrun utawi padane ganjaran al khamsina ing salat 50 waktu kama sa'ahu kaya perkara sa'ahu kang ngersakaken sapa Allah ing ma fil azali ing dalem zaman azali wa qadahu lan wis mesti Allah ing ma. Jadi dikembalikan 50 waktu karena Nabi Muhammad ana pesen dari teman-teman Nabi Muhammad ya, Nabi Musa ya, wis balik ka maning ngol kuat sakat kita sing umate rosa-rosa gede-gede ora kuat nglakoni salat 50 waktu apa ning umate sira cilik-cilik mangkanen nggih ya kena angin puyuh ya kontal iya sira mah aba umat kita mah kena angin puyuh ora apa-apa bakal sira mah kena angin puyuh kontal mol kuata wis balik ka maning bae akhire diberi keringanan Allah Subhanahu wa taala yaitu melakukan salat 5 waktu tapi pahalanya sama dengan salat 50 waktu. Itulah sampai yang sudah takdirkan Allah Subhanahu wa taala, sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itulah kewajiban umat manusia. Summa ada maka nuli kundur sapa Kanjeng Nabi fi lailatihi ing dalem wengine Kanjeng Nabi wa saddaqahu lan beneraken ing Kanjeng Nabi sapa as-siddiqu sahabat Abu Bakar bi masyrah kelawan Isra Mi'raj Kanjeng wa kullu dhi aqlin ing dalem saben-saben wong kang anduweni akal wa rawiyatin lan wong kang anduweni pikiran kang bener. Nah kene hanya yang percaya terus setelah dipakai kewajiban pay mandat ongkon umat yang lakoni manusia yang lakoni sholat 5 waktu baru Kanjeng Nabi balik iya, pulang. Dan yang percaya tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW adalah yang pertama kali adalah Abu Bakar Siddiq dan orang-orang yang mempunyai akal yang sempurna dan orang-orang yang mempunyai pikiran yang benar akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzabtuhu lan goroaken ingkang jeung Nabi sapa Quraisyun wong Quraisy orang-orang Quraisy warta dalan murtad sapa man wong adallahu kang nasaraken ingman sapa asyaitanu setan wa agwahu lan tegese nasaraken sapa setan ingman. Nah tetapi suku Quraisy mendustakan, tidak percaya dengan adanya Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi murtad, orang yang disesatkan oleh setan dan digelincirkan oleh setan. Jadi orang-orang Quraisy saat itu murtad semua karena tidak mempercayai Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin sedikit daripada kisah Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi warda 'anis sahabah ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi warhamna jami'a ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib ya Rabbi la taqta' rajana.
يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أنجنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حدنا بالسعادة يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم به المشفع يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل عليه اللهم انفعنا بما علمتنا